Ambillah jeda untuk mengumpulkan lagi semangat, mengambil hikmah, dan menguatkan langkah. Hidup butuh sepi agar kita mampu mendengar lebih jelas apa kata hati. Hidup butuh sepi untuk tahu siapa yang sebenarnya selalu hadir dan menemani. Hidup perlu sepi untuk mengerti jika dia selalu ada di sisi. Ihsanuddin. Kali ini kita akan membaca buku berjudul Sesekali Kita Butuh Sepi, karya Ihsanuddin. Tentang penulis, Ihsanuddin, akrab disapa Ihsan atau Kang Ihsan ini lahir di Aceh, 22 tahun silam. Ia merupakan seorang yang gemar membaca dan menulis. Lewat pengalaman dan perjalanan hidupnya, ia berusaha membagikan pelajaran dan hikmah yang ia tangkap, menuangkannya dalam bentuk tulisan motivasi guna untuk menyemangati dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Baginya hidup adalah perihal memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Di antara buku yang telah ia tulis adalah buku hidup yang diterbitkan oleh Transmedia Pustaka pada 2019. Bisa didapatkan di Gramedia seluruh Indonesia dan toko buku lainnya. Ini untukmu. Setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang tak menyenangkan. Gagal, sedih, kecewa, kehilangan, dan duka lainnya yang mungkin masih tersimpan dalam hati. Begitu pula denganku. Ada banyak hal yang telah kulalui dalam hidup ini. Buku ini aku tulis untuk berbagi hikmah dan pelajaran yang selama ini didapat. Tak ada maksud menggurui atau merasa bahwa aku yang paling mengerti. Aku hanya berharap, lewat buku ini kamu bisa mengurai kesedihan dan berdamai dengan apa yang telah ditetapkan. Ini untukmu, seseorang yang mungkin tengah merasa kecewa, mengalami kegagalan, atau kehilangan semangat melanjutkan hidup. Ini untukmu, seseorang yang mungkin tengah sulit menerima diri sendiri, sering mengeluh, dan terus membandingkan. Ini untukmu, seseorang yang mungkin tengah sulit untuk menerima kehidupan, berjalan tanpa tujuan, dan berusaha merelakan. Ini juga untukmu, seseorang yang mungkin tengah bersedih, sulit bersyukur, dan juga jatuh. Semoga lewat buku ini luka dalam hatimu dapat mengering lalu sembuh, harapan dalam dadamu kembali tumbuh, dan kamu menjadi sosok yang semakin tangguh. Semoga lewat buku ini kita bisa lebih menghargai diri, mampu berjalan di bumi ini dengan lega, dan mudah menerima segala ketetapannya. Terakhir, selamat menyelam dalam lautan kata yang kutuliskan. Bab 1, kita ini ibarat langit. Kita ini ibarat langit. Kamu langit pagi dan aku langit senja. Setiap kita memiliki keindahannya masing-masing. Maka, jangan bandingkan mana yang indah antara langit pagi, siang, atau malam. Setiap kita memiliki peran dan kelebihan. Langit pagi itu sejuk dan penuh semangat. Langit siang itu cerah dengan cahaya benderang. Langit sore itu teduh dan menawan dengan redupnya sinar sang surya. Sementara langit malam itu tenang dan indah karena kehadiran bintang-bintang. Setiap kita berbeda dan istimewa. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan peran masing-masing kita. Tak perlu iri atau membandingkan dengan yang lain. Ya, kamu indah dengan sisi yang berbeda dari orang lain. Lukisan langit akan berubah bersama waktu. Pun kita akan berubah dan menjadi dewasa bersama guliran masa yang berlalu. Setiap lukisan langit pasti memiliki indahnya masing-masing, mempunyai penggemar, dan makna bagi tiap orang. Jalanilah kehidupan ini dengan baik bersama kelebihan yang telah dianugerahkan Sang Pencipta. Langit saja terlihat sangat indah dengan banyaknya warna yang memengaruhinya.
Karena itu, kita pun akan terlihat indah dengan banyaknya keunikan yang dimiliki. Kita ini ibarat langit. Harus siap dengan hujan, awan, pelangi, bahkan petir ataupun badai. Untuk itu semoga hati kita pun mampu seluas langit agar selalu ikhlas dan tabah, agar ia mudah menerima setiap ketetapan yang mungkin terasa tak indah. Langit tak selalu biru, ada kalanya awan hitam datang menyerbu, kita pun tak selalu bahagia, ada pula waktunya sedih melanda. Tak melulu tawa hinggap di bibir kita, ada masa ketika hal pahit merenggut semua. Di atas pilihan yang kita pikir baik, ada ketetapan Sang Pencipta yang jauh lebih baik. Jadi tak mengapa jika beberapa harus tak sejalan, karena di sana yang lebih baik akan menggantikan. Wajah langit akan berubah-ubah. Kadang tak mampu kita prediksi. Mendung seringkali diartikan akan turun hujan, tetapi jika dia tak berkenan, setetes air pun tak akan terjatuh. Cerah mungkin mengabarkan hari yang indah, tetapi belum tentu awan hitam berikut tiupan angin pun bisa datang sewaktu-waktu. Keadaan langit ada yang mengatur, juga kehidupan kita. Jadi, jangan banyak mengeluh dengan yang telah diaturnya karena hanya dia yang punya skenario istimewa. Begitulah hidup, entah mendung atau cerah, kehidupan akan selalu bergerak. Kesedihan pasti akan beranjak. Sementara kebahagiaan lambat laun bisa menjadi isak. Tersenyumlah dan terus melangkah. Lukisan alam tak selalu menawan. Entah apa yang akan terjadi, yang terpenting kita tak kehilangan Sang Pencipta di dalam hati. Ketika mendung merundung, saat hujan sebentar lagi tiba, kita harus bersiap. Saat kehilangan sebentar lagi terjadi, kita juga harus bisa ikhlas. Percaya saja, seperti halnya kemarin. Iya, kemarin, saat semua terasa berbelok dari yang kita inginkan. Sebab, di sana ada banyak kebaikan yang tak kita sadari sebelumnya. Sungguh, dunia punya banyak jalan. Jika langkahmu harus terhenti di sebuah situasi, jangan pernah takut berbelok, mengambil arah lain, atau memutar mencari jalan keluar. Memang, kita tidak pernah tahu yang terbaik, tetapi bukan berarti kita diam dan tak mencoba. Sang Pencipta tak memberitahu langsung mana yang baik karena Dia ingin melihat usaha kita dan apakah kita benar menginginkannya. Jadi, teruslah mencoba dan berusaha, hingga kita banyak belajar kemudian kita menemukan apa yang cocok dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini bukan untuk membuatmu lekas menyerah, atau berpangku tangan dan tiba-tiba memasrahkan diri padanya, berharap Dia selalu memberi yang terbaik. Bukan itu. Aku hanya ingin kita selalu ingat. Kelegaan tak selalu tentang mendapatkan apa yang kamu perjuangkan. Beberapa kali, ia menjelma jadi menerima dan melepaskan. Menerima apa yang memang telah digariskan dan melepaskan apa yang sejatinya tak ditakdirkan. Bahwa ada Dia yang mengatur dan memutuskan. Agar nanti jika harus gagal, kita tak langsung patah. Kita akan tetap tabah karena kita percaya kalau Dia masih punya banyak kejutan indah. Jangan hanya bertumpu pada usaha saja, libatkan Dia. Berdoalah, karena bagaimanapun usahamu, kita mesti bernegosiasi dengannya untuk mewujudkan setiap harap agar menjadi nyata. Teruslah berusaha. Tapi, di sisi lain kita mesti ingat akan kegagalan atau kenyataan yang mungkin akan terjadi di depan. Karena apa? Karena jika nanti kita gagal, setidaknya kita tak bersedih terlalu lama atau bahkan putus asa. Selama masih ada Dia maka harapan akan selalu ada.
Karena masih ada Dia pula, kita tak boleh berhenti untuk berusaha. Tangan ini tetap berusaha menggenggam. Tak begitu erat, juga tak terlalu renggang. Biasa saja. Karena pernah kupegang dengan erat, tetapi malah membuat dadaku gelisah karena takut jika nanti harus kehilangan, aku berusaha untuk biasa saja, agar tanganku tak terluka jika terlepas. Menerima dan melepaskan. Dalam hidup ini tak semua yang diinginkan dapat kita miliki. Apa yang diperjuangkan dan telah didapatkan tak selalu akan bersama kita. Semua tetap saja titipan. Karena itu, jangan genggam terlalu erat semua yang Dia pinjamkan. Hanya soal waktu, semuanya akan diminta kembali oleh yang memiliki. Selalu sediakan ruang yang cukup luas di dalam hatimu untuk menerima segala kemungkinan. Setiap yang terjadi, kadang tak terprediksi. Apalagi jika kita telanjur bahagia, sedih dan kehilangan akan terasa berat saat hadir secara tiba-tiba. Dunia tak akan berhenti menawarkan keindahan. Tapi, kita selalu bisa untuk memilih bijak dalam bersikap dan menentukan pilihan. Hal yang indah belum tentu anugerah, karena bisa jadi tersimpan sesuatu yang membuat kita terlena. Jika hidup adalah tentang titipan dan pinjaman, kita harus selalu berusaha untuk menerima dan melepaskan. Menerima yang diberi dan melepaskan apa yang diambil kembali. Ikhlaslah. Karena bersama ikhlas hatimu, akan lega dadamu. Dengan adanya keikhlasan di hatimu untuk menerima dan melepaskan, kebahagiaan itu akan kembali datang. Seperti daun-daun yang gugur, pasti kita pernah melihat daun-daun yang gugur. Entah di pekarangan, di jalan yang biasa kita lewati, atau di depan rumah. Pernah tidak? Dalam suatu waktu, kamu bertanya bagaimana rasanya lurus seperti daun-daun yang jatuh dari pepohonan? Jatuh meliuk lalu diterbangkan angin. Mungkin tak banyak yang memperhatikan hal ini. Tapi, terkadang kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang terduga. Dari daun aku belajar tentang tabah. Ikhlas dalam menerima ketentuannya. Ia rela harus tanggal setelah menyelesaikan tugasnya, memberi manfaat yang banyak pada pohon dan pada ranting yang ia tinggali. Tak melawan. Ia tetap tabah meski terlepas dari kehidupan yang selama ini membuatnya tumbuh. Semua hal dalam hidup ini butuh penerimaan. Ketika kita bisa menerima segala hal yang membuat senang dan bahagia, kita juga perlu menerima hal sebaliknya. Kita perlu menerima luka, air mata, dan kecewa. Jadikan hal itu sebagai bagian yang membuat kita semakin kuat, dan alasan untuk selalu bersyukur. Bila waktunya tiba semua hanya tinggal menerima. Seperti halnya saat musim gugur datang, daun-daun akan jatuh. Mau tak mau. Rela tak rela. Karena itu adalah ketetapannya. Pasti baik. Tabahlah seperti daun-daun yang berguguran, meski terlepas tapi ia menerima dengan ikhlas. Memang kita bukan daun. Kita manusia. Tapi, tidak ada salahnya belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Hidup ini adalah pelajaran dan ilmunya tak selalu kita dapatkan dari tempat yang berupa bangunan, seperti berada di dalam kelas dengan meja-meja dan papan tulis. Kehidupan ini merupakan sekolah yang paling besar. Darinya, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah. Tak ada bangku bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Pun meski tak ada papan tulis bukan berarti kita tak bisa mencatat dan menerima pesan. Banyak hal bisa didapatkan jika kita mau memahami dan membuka mata kita lebar-lebar. Kehidupan ini merupakan madrasah yang sangat luas.
ilmu yang bisa diambil sangat beragam. Jadi, mari berusaha belajar dan menjadi murid kehidupan yang baik, agar kita dapat melewati tiap fase kehidupan dan mampu menyelesaikan setiap ujian yang ditimpakan. Menjadilah rela dan menerima sebagaimana kita telah rida untuk beriman dan percaya padanya. Pun sebagaimana kita telah berpasrah padanya agar selalu diberikan yang terbaik pada setiap rapal doa. Pahamilah bahwa apapun yang terjadi, digariskan oleh Yang Maha Kuasa bukan untuk menyakiti. Itu merupakan jalan terbaik untuk membuat kita menjadi dewasa. Ingatlah kembali semua yang sudah berlalu. Pasti kita akan menemukan sebuah pembelajaran yang amat berarti. Bukankah semua yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta itu akhirnya membuat kita bersyukur? Ingatlah kembali apa saja yang telah terjadi, harusnya itu akan menjadi hal yang membuat kita merasa lega karena ada banyak hikmah dan pelajaran yang tak disangka. Beberapa hal terkadang memang harus dilepaskan, agar kita mengerti bagaimana rasanya lega dari lelahnya pengharapan dan letihnya perjuangan. Tak perlu memaksakan, hati kita juga butuh dimanjakan. Sesekali menyerah tak mengapa karena tak setiap yang kita minta harus menjadi nyata. Terima perlahan segala yang terjadi. Teruslah percaya bahwa bersama waktu kebaikan-kebaikan yang tak pernah kita tahu itu akan datang dan mengiringi langkah kita satu persatu. Teruslah berbaik sangka, hingga kita mengerti bahwa kebaikan-kebaikan itu boleh jadi masih tersembunyi dan menunggu untuk kita temukan atau sadari. Terimalah bagian-bagian yang mungkin terasa tidak menyenangkan atau menyakitkan. Karena Dia paling tahu mana yang terbaik serta paling tahu mana yang kita butuhkan. Jadikan kenyataan pahit sebagai bagian yang membuat kita semakin kuat dan sebagai alasan yang membuat kita agar selalu dekat dengan Sang Pencipta. Pertama, kamu melepaskan. Kedua, kamu mengikhlaskan. Ketiga, kembali merangkai harap dan percaya padanya. Keempat, kamu lega dan perlahan, kembali merasa bahagia. Itulah 4 langkah yang bisa menghapus lukamu. Jangan digenggam erat-erat. Apa yang kita miliki saat ini sejatinya titipan. Hanya soal waktu, semua akan diminta kembali. Perjuangan dan pengorbanan merupakan cara merayu Sang Pencipta agar Dia berkenan meminjami apa yang kita mau. Begitu juga dengan doa. Jangan digenggam erat-erat, kelak melepaskannya akan jadi terasa berat. Tetap genggam dengan jemari, tetapi jangan merasa itu milikmu. Memang tak mudah jika itu indah dan kita dapatkan dengan susah payah. Akan lebih baik jika semua dimaknai sebagai titipan agar kita tak terlalu cinta, hingga lupa padanya dan tak berlarut dalam duka saat kehilangan. Memang, ini seperti tulisan yang terasa menyebalkan saat berada pada situasi kehilangan sesuatu yang dicintai. Namun percayalah, menggenggam sekadarnya jauh lebih melegakan. Aku ingin setabah daun yang jatuh di musim gugur atau yang jatuh karena embusan angin. Tetap tabah dan patuh meski harus luruh. Menerima, lapang dada, dan ikhlas meski harus berpisah dari ranting. Aku pernah menggenggam erat seseorang, tetapi ketika harus berakhir dengan perpisahan, aku tak punya kesiapan merelakan. Sedihnya seolah tak hilang-hilang karena segala harapan runtuh seketika. Bukan maksudku memudarkan harapanmu dan memutus perjuangan. Tetap lakukan saja yang terbaik, sisanya serahkan padanya. Dia selalu tahu yang terbaik, biarkan Dia yang mengatur. Sesakit apapun hatimu saat ini, kelak ketetapannya pasti akan kamu syukuri. Tersenyumlah, karena Dia masih beri kesempatan.
Lakukan yang terbaik agar bila nanti semua harus diminta kembali, setidaknya kita telah berusaha untuk menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya. Jangan digenggam erat-erat, karena bila esok diminta lagi, usaha melepaskannya hanya akan terasa menguras hati. Menakar harapan memang tak mudah, tetapi ingatlah menghabiskan hari-hari dengan kesedihan lebih melelahkan. Jadi, meski sulit untuk tidak berharap, tapi berusahalah. Atau, sekadarnya saja. Beberapa orang berpotensi mengecewakan, jadi kurangi ekspektasimu agar hati tak terlalu terluka jika nanti ada kecewa. Dunia ini indah, tetapi bisa menipu. Kadang kita lupa jika semuanya sementara, fana. Kita malah berambisi mendapatkan segalanya seolah-olah akan abadi dan selamanya kita miliki. Ingatlah bahwa apa yang indah tidak harus selalu dimiliki. Dunia bukan sekadar materi yang kita miliki. Jadikan hati kita selalu bersyukur dan menerima. Ada saatnya melepaskan. Apa yang kita perjuangkan belum tentu yang terbaik. Apa yang kita mau belum tentu benar-benar dibutuhkan. Setiap lelah dan letih yang kita rasakan setelah perjuangan, tinggal dipasrahkan saja. Harapan yang tak terwujud belum tentu buruk. Doa yang tak terkabul bukan berarti Sang Pencipta tak menyayangi kita. Boleh jadi, apa yang telah didoakan dan diusahakan tak benar-benar baik dan tepat untuk kita. Kita perlu menerima segala yang tidak sesuai dengan keinginan. Sebab, hanya dengan begitu kita dapat menyadari bahwa yang ditetapkan Sang Pencipta adalah sesuatu yang lebih indah. Ikhlaslah pada ketetapannya dan lepaskanlah apa yang memang tidak bisa kita raih. Begitulah cara melapangkan hati dan menemukan bahagia. Tentang bahagiamu, beban dari sebuah penolakan atau perpisahan semestinya dapat diluruhkan dengan ikhlas. Perlahan, bersama waktu dan rasa percaya, lega itu akan tiba bersama bahagia yang dulu pernah sulit kamu rasa. Jangan takut melepaskan. Percayalah bahwa kebahagiaanmu tidak hanya datang dari satu hal saja. Banyak pintu yang bisa kamu pilih dengan sejuta kejutan di dalamnya. Jika dengan yang sekarang membuatmu tidak bahagia, apakah masih pantas kamu menetap? Alih-alih kamu bertahan dalam bahagia, nyatanya kamu tersiksa. Ada kalanya bahagia itu bicara tentang pengorbanan.